Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari ini. Saya akan mensosialisasi pertama ya, maaf sebelumnya saya ingin berkenalan, nama saya Gibran Aris Rusitya dari Prodi Psikoterapi. Saya semester 5. Untuk kali ini saya ingin sosialisasi ke kalian tentang keseimbangan kepribadian keseharian kita yang seharusnya itu dimiliki secara normal. Oke. Pertama, keseimbangan kepribadian. Apa itu keseimbangan kepribadian? Pertama, siapa yang tahu keseimbangan kepribadian seperti apa? Gak apa-apa, jawab aja. Gak apa? Santai aja. Apa kayak keseimbangan ini tubuh dengan misal yin dan yang kan seimbang. Apakah seperti itu? Boleh jadi. Tapi nanti jorok masuknya itu beda. Mana? Kalau tidaknya kan, kalau ini tentang bagaimana kita itu bisa menyelesaikan permasalahan di kehidupan atau sosialisasi juga. Berarti lebih ke logika atau cara berpikir Ya enak masuk. Jadi keseimbangan dalam kepribadian itu dimana sikap kita, kepribadian kita itu memiliki keselarasan, yang nanti kalau kita berinteraksi sama orang lain ataupun tidak non manusiawi seperti alam-alam itu memiliki keseimbangan. Tidak mengadakan patologi sosial. Karena patologi sosial atau patologi yang lain, patologi itu tidak pantasan dalam kehidupan patologi. Nah, pertama dari perspektif Islam dulu. Keseimbangan dalam perspektif spiritual Islam itu, pertama kita itu harus memiliki jiwa Allah yang dimana itu semuanya nanti berpusat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan. Kalau kita memiliki itu semua, otomatis dalam kehidupan kita itu damai. Nah, seperti itu. Tapi di Islam itu bukan hanya tentang duniawi, juga ada bukan hanya tentang akhirat, tapi tentang duniawi juga. Jadi tidak dibedakan, kayak misalnya harus duniawi terus gitu, tapi tetap ada kesinambungan sama ukhrawi sama duniawi. Nah, terus kedua ada dari perspektifnya psikologi sendiri. Nah, ini yang dari perspektif psikologi ini yang biasanya kita lakukan gitu. Seperti pertama ada emosional, gimana semisal Mbak Fida ini mendapati kejadian-kejadian tertentu pendidikan apa. Kalau misalnya juga kejadian pendidikan, Mbak Fida itu biasanya kenapa? Emosinya juga juga. Itu Nangis ya, pasti jelasnya itu pasti nangis, sedih. Nggak mungkin kalau misalnya ada hal pendidikan itu malah senang, malah tertawa, nggak mungkin. Terus ada gimana kita itu berinteraksi sosial juga, seperti yang nyaman seperti apa. Terus ada lagi perspektif dari Islam dan psikologi itu, jadikanlah ada pendapat dari psikologi dan Islam, namanya psikologi Islam. Mana yang tadi bersifat duniawi dan yang satunya psikologi itu bersifat duniawi, sama yang Islam spiritual Islam itu ukhrawi. Itu kalau di psikologi Islam, jika salah satunya itu tidak ada, nanti akan ada catatan. Kalau misal kita cenderung yang ke mana, misalnya Islam, spiritual Islam, tanpanya ada dari psikologi, maka kamu akan jadi fanatik sama agama. Dia itu tidak penting, dia tidak penting ya. Kalau misal cuma kamu condongnya ke mana, jadi yang kegawi, jadi kamu akan kehilangan mana itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu perlu dipraktekkan, walaupun hanya sedikit dari keislaman itu dipakai ya, walaupun kalian hanya mendepankan yang gimana itu seperti kognitif, ketika tapi masuk ke yang psikologi itu kognitif, sosial dan lain-lain.
Oke, ini cukup aja segitu saja, singkat saja. Mungkin ada pertanyaan? Mas Yan? Apakah emosi tersebut karena suatu kejadian apakah dipengaruhi oleh hormon? Ya. Apa pengaruh? Ya. Oh iya. Ya, pertanyaan itu ya. Ya. Nah, suatu emosi itu benar bisa jadi oleh hormon. Benar. Karena hormon itu memicu segalanya juga. Kayak perempuan ketika haid itu ada satu hormon yang meningkat. Jadi makanya mereka itu mudah lebih sensitif. Maka ya. Ada lagi nggak? Kalau semisal ya, kalau kan tadi kan berdasar dari kakak itu antara ukhrami dan duniawi itu harus balance, harus seimbang ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita terlalu condong ke salah satu, itu akibat untuk psikis kita itu Pasti pertama kita condong gimana dulu? Kalau pertama kita condongnya lebih ke Islam. Kalau kita condong ke Islam, nanti jatuhnya fanatik dan pikiran bahasa modern ini. Takutnya kamu kayak misalnya dunia itu maju, tapi kamu malah yang penting aku berikhlas dengan dan sama teman-teman. Jadi kamu fanatik kan sama Islam, fanatik banget. Dan itu ekstrim, nggak boleh terlalu ekstrim. Fanatik boleh tapi nggak boleh terlalu ekstrim. Fanatik itu emang ekstrim maksudnya, tapi jangan terlalu ekstrim. Terus kalau kamu misalnya condong yang satunya ke yang suami, oke, baik, kamu pasti akan ya sosialisasi berlanjut, komunikasi berlanjut, tapi pikiran berlanjut dalam berpikiran berbeda terus kan. Kalau misalnya kamu punya pikiran yang bagus, sosialisasi yang bagus, tapi suatu saat nanti kamu akan bertanya-tanya, saya melakukan ini dulu siapa? berarti itu kayak kehilangan jadi Jadi kehilangan dan tujuan kehilangan. Nah, itu banyak banget orang itu kayak mulai cemas nanti bukannya aku banyak orang yang kayak cemas, takut, gila itu dia juga apa sih pertanyaannya. Baik, terima kasih teman-teman telah mendengarkan ceramah singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.